Dan ini menjadi catatan panjang sejarah harga beras yang paling tinggi di periode akhir periode kedua Pak Jokowi. Bahwa harga beras ini naik tidak eh, tidak sekarang-sekarang ini, bahkan sejak akhir musim kemarau tahun lalu 2023, tepatnya Oktober ya. Kenaikan tajam itu sejak 3 pekan terakhir ya, Mbak. Kami menyoroti dari angka 12.500, naiknya mulai ke 13.000, 13.500 sampai 14.000 hari ini. Dan kenaikan itu kami lihat memang ada persoalan di supply and demand kita. Baik itu tadi distribusi ke pasar yang terhambat dan sulit, kemudian terlambat gitu, terlambat dan sulit gitu, cukup banyak. Jadi kalau hari ini pemerintah masih punya cadangan beras, kami kira segera untuk dilakukan yang namanya operasi pengendalian harga. Karungan yang 5 kilo, 10 kilo, ini yang akhirnya eh, apa namanya, pedagang kita sendiri mengurangi volume jualnya gitu. Volume jualnya berkurang, apalagi kami menghitung sejak akhir penghujung tahun 2023 itu omsetnya memang masih di kisaran 50%. Omset menurun tajam. Soal jangka pendek yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah menghabiskan importasi yang sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu. Agar apa? Agar saat panen raya, petani kita nggak rugi, Mbak. Petani kita nggak mengalami kerugian yang besar. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Priyatia Konibili. Tribuners, harga beras medium dan premium masih terus meroket dan ini terjadi jelang memasuki bulan Ramadan. Kemudian Tribuners mengutip dari data panel harga Badan Pangan Nasional pada Selasa 21 Februari 2024 siang tadi, harga beras medium itu mencapai Rp14.130 per kilogramnya dan untuk beras medium mencapai Rp16.220 per kilogram. Dan harga rata-rata ini sudah jauh melambung dibandingkan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah Tribuners. Jadi berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023, pemerintah menetapkan HET beras premium berkisar Rp10.900 sampai Rp11.800 per kilogram, maksud saya itu untuk medium, dan untuk premiumnya Rp13.900 sampai Rp14.800 per kilogramnya, tergantung dari zona masing-masing. Dan terkait dengan melambungnya harga beras dan terjadi kelangkaan juga Tribuners, kita akan mencari tahu lebih dalam dengan Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, ada Mas Renaldi Sariyowan yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Mas. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Afia. Ya, baik, kabar sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Mas Renaldi, ini saya awal-awal mau tahu dulu Mas, ini bagaimana harga beras medium dan premium ya khususnya di pasar saat ini Mas. Ini harga dari produsennya berapa dan sekarang dijualnya berapa Mas? Iya, kami mendapati laporan ya di pasar, tentu di berbagai daerah anggota kami yang merasakan dampaknya secara langsung ialah pedagang-pedagang sembako, pedagang beras yang memang pertama pasokannya agak sulit kami dapati. Yang pertama pun ada, tentu harganya untuk ngambilnya saja sudah di atas HET. Ini baru ngambilnya ke produsen. Kemudian kita dihadapi dengan peraturan Permendak, yaitu harga eceran tertinggi yang tadi disebutkan di angka 10.900. Kemudian pedagang juga nggak mungkin menjual dengan harga segitu. Kenapa? Karena ngambilnya tadi di produsen sudah di atas itu. Tentu yang kami update hari ini per detik ini ialah untuk yang medium saja itu sudah di kisaran 13.500 sampai 14.000 per kilo. Dan untuk yang premium itu sudah tembus mencapai 18.000 sampai 19.000. Bahkan
untuk di wilayah Indonesia Timur itu sudah di angka 20 sampai 21 ribu per kilo. Dan ini menjadi catatan panjang sejarah harga beras yang paling tinggi di periode akhir periode kedua Pak Jokowi. Rekor tertinggi harga termahal beras ini ada di Februari 2024 ya Mas ya? Ya, kami ingin cerita sedikit Mbak Pia, bahwa harga beras ini naik tidak eh, tidak sekarang-sekarang ini, bahkan sejak akhir musim kemarau tahun lalu 2023, tepatnya Oktober ya, November ya Oktober November. Dan itu sudah ada kenaikan sebesar Rp200 per pekan, Rp100 per pekan, hingga hari ini tembusnya luar biasa. Maka kami menghimbau memang kepada pemerintah khususnya bahwa ini ada persoalan di produktivitas kita. Itu tadi berarti udah dari 2023 ya Mas ya, mulai harganya naik ya Mas ya? Oke, dan ini peningkatan betul. tajamnya mungkin bisa dielaborasi Mas, itu terjadi di awal tahun ini kah Mas, atau seperti apa Mas? Iya, kenaikan tajam itu sejak 3 pekan terakhir ya, Mbak. Kami menyoroti dari angka 12.500, naiknya mulai ke 13.000, 13,5 sampai 14.000 hari itu. Dan kenaikan itu kami lihat memang ada persoalan di supply and demand kita. Jadi kalau rumus supply and demand kita jika terganggu dan tidak seimbang, maka yang terjadi ialah harganya akan melonjak. Kenapa supply and demand terganggu? Karena beras yang didistribusi atau dipasok ke pasar ini minim sekali. Itu boleh kita cek beras SPHP yang dari Bulog itu sangat sulit kami dapatkan. Pun ada tentu harganya di atas HEP. Kemudian indikator lain ialah karena ada bantuan pangan dari pemerintah yang digelontorkan untuk masyarakat yang miskin dan kurang mampu. Sehingga yang terjadi adalah ada ketimpangan di sini. Ketimpangannya suplai ke pasarnya minim dan pemerintah lupa bahwa pasar itu adalah ujung dari distribusi pangan rakyat, ujung dari perekonomian rakyat, tentu harus diimbangi. Maka lebih banyak bantuan pangan yang disampaikan kepada masyarakat kita, pemerintah lupa untuk mensuplai ke pasar. Nah, dan ini menurut kami yang harus dibenahi gitu. Jangan sampai terulang karena kita akan memasuki musim panen raya pertengahan Maret. Ya baik Mas Renaldi, berarti ini kan tadi Mas sebut 3 bulan ini peningkatannya tajam dan ada masalah terkait dengan supply and demand-nya ya Mas ya. Apakah faktor pemilu juga turut andil Mas? Ya tentu, faktor pemilu ini menjadi sorotan kami yang luar biasa. Kenapa? Karena eh, harus dibuka data oleh baik itu Badan Pangan atau Bulog. Sebenarnya bantuan pangan yang ke masyarakat ini apakah betul hanya masyarakat yang miskin dan kurang mampu saja yang menerima? Dan itu kami akan support dan dukung karena itu amanat undang-undang. Tapi jika ada bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat yang mampu, nah ini jadi persoalan. Maka data itu harus dibuka biar kita tahu persoalannya itu, letak masalahnya itu ada di mana. Jangan pemerintah selalu menyampaikan alasan, terutama ya Kementerian Perdagangan dalam hal ini selalu menyampaikan bahwa ini adalah soal iklim, banjir dan sebagainya. Sedikit benar menurut kami, tapi salahnya banyak gitu. Karena apa? Karena uh, baik itu tadi distribusi ke pasar yang terhambat dan sulit, kemudian terlambat gitu, terlambat dan sulit gitu, cukup banyak. Jadi kalau hari ini pemerintah masih punya cadangan beras, kami kira segera untuk dilakukan yang namanya operasi pengendalian harga. Kami sebutnya operasi pengendalian harga. Kalau operasi pasar, pemerintah melalui Pemprov, Pemkap, Pemkot itu jualan, Mbak, di sekitar pasar. Dan ini yang akan membunuh mata dagangan pedagangnya, pedagang-pedagang di sekitarnya. Maka kami ingin pemerintah melakukan operasi pengendalian harga. Disebar seluruh cadangan beras pemerintah ke pasar-pasar tradisional. Terutama juga dari retail tentunya, tidak hanya pasar tradisional ya. Dan pasar ini kan yang harusnya menjadi acuan kita, sementara harga ini terbentuk di sana gitu. Apakah nanti akan ada pembentukan harga atau ada relaksasi soal Permendak mengenai HET? Kita nggak tahu ke depannya. Tapi yang paling penting saat ini fokus utama kita ialah
membanjiri beras yang ada di pasar tradisional. Mas, ini mungkin Mas juga udah mendengar ya pernyataan dari Pak Mendak ini Zulkifli Hasan kemarin statementnya mau menggelondongkan gitu ya Mas ya. Ini SPHP sampai 200 ton. Nah ini apakah realisasinya sudah terlihat Mas atau seperti apa Mas kondisi di pasar Mas? Saya mengikuti rapat koordinasi terbatas beberapa pekan lalu bersama Badan Pangan Nasional dan di situ ada lintas sektor kementerian tentunya dan itu disampaikan saat itu Januari, Februari, Maret akan ada distribusi beras SPHP sebesar 200.000 ton. Dan ini kan banyak sebenarnya. Pun itu dilakukan dan terrealisasi, tentu logika sederhananya harga hari ini nggak akan terbang-terbangan, Mbak. Tapi harga hari ini kenapa akhirnya menjadi melonjak dan tinggi? Karena realisasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami saat rapat koordinasi itu tidak terrealisasi. 1,5 bulan ini kita ukur saja. Apakah 200 atau 300.000 ton? Karena 1,5 bulan sama dengan 300.000 ton beras. Artinya yang ke pasar ini nggak ada gitu. Jadi kita perlu selidiki sebenarnya kemana beras ini yang ada di tangan pemerintah. Oke, berarti belum terlihat ya realisasinya ya Mas ya. Tapi kalau dari gaya pembelian masyarakat Mas ini seperti apa Mas? Karena harganya tinggi dan juga terjadi kelangkaan ya. Ini misalnya di retail seperti yang kita tahu ya Mas ya. Ini apakah sekarang masyarakat juga mengerem pembelian beras Mas atau seperti apa Mas? Bahan pokok penting itu menjadi kebutuhan rumah tangga kita di dalam negeri. Ada 275 rumah tangga, jadi itu akan terus dibeli, Mbak, sepanjang terjangkau. Dan untuk beras sendiri kalau di pasar antara pedagang dengan pembeli itu masih bisa cincai gitu kita. Saya beli seperempat deh, atau saya beli setengah dulu gitu. Kan itu bisa dilakukan untuk kebutuhan hari ini. Tapi untuk apa namanya beras karungan yang 5 kilo, 10 kilo, ini yang akhirnya eh, apa namanya pedagang kita sendiri mengurangi volume jualnya gitu. Hmm. Volume jualnya berkurang, apalagi kami menghitung sejak akhir penghujung tahun 2023 itu omsetnya memang masih di di kisaran 50%. Omset menurun tajam, apalagi dengan ditambahnya harga beras hari ini eh, tinggi, kemudian mengkatrol beberapa komoditas pangan yang lain. Saya ingin laporkan juga di sini eh, untuk harga-harga komoditas pangan lain yang terkatrol itu cabai-cabean kita, Mbak, sudah di kisaran di atas 80.000 masing-masing. Ada cabai merah, TW yang besar, cabai merah keriting, cabai rawit merah itu sudah di atas 80.000. Kemudian telur yang saat ini kami cek harganya sebenarnya fluktuasinya cukup tinggi, itu sudah di angka 29.000. Padahal beberapa hari yang lalu masih di kisaran 27 sampai 28. Ayam juga, ayam ini kan ukurannya tergantung ukuran ya, ada yang besar dan kecil. Ini juga sudah di angka 40.000. Bawang-bawang juga demikian mengalami kenaikan. Maka ini penting sebetulnya 3 pekan lagi kita akan menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini tentu akan menaikkan juga permintaan yang ada di masyarakat, akan jauh lebih besar permintaannya dari sebelum-sebelumnya. Ya baik Mas Renaldi. Kemudian ini juga saya mau tahu dong Mas, ini kan harga udah melambung tinggi dan terjadi kelangkaan. Ini penjual mengatur harga jual seperti apa? Karena tadi Mas bilang ada 50% penurunan ya Mas ya. Apakah ini katrol harga terjadi Mas akhirnya sekarang Mas atau jual rugi gitu Mas? Jual rugi kami kira enggak ya. Kenapa? Karena mereka ngambil ke produsen itu sudah di atas ART. Saya cek per kemarin ya di pasar Kebayoran Lama di Jakarta Selatan itu ngambilnya pedagang kita sudah di angka 12.800 sampai 12.900. Jadi kalau harus jual 10.900, gila itu namanya, berarti kan jual rugi dan itu berbahaya ya. Jadi hari ini ada yang jual 13 sampai 13.500. Ya itu betul, faktanya begitu. Pedagang ngambil untungnya nggak banyak, Mbak. Beras itu ngambil untung 200 300 perak itu udah beruntung gitu. Jadi nggak bisa kita ngambil untung yang besar. Maka ini harus diperhatikan. Kadang-kadang pedagang pasar yang sering dikambing hitamkan, Mbak, lantaran harga bahan pokok naik. Padahal kalau kita mau urai semuanya dari hulu ke hilir, belum lagi ada jalur tengah atau distributor, ini kan harganya sudah berubah cukup
fantastis gitu. Maka eh, ada beberapa alternatif solusi yang kami terus sampaikan kepada pemerintah dan kami nggak akan capek-capek untuk mulut kami ini berusaha menyampaikan kepada pemerintah bahwa tata niaga pangan kita perlu diperbaiki. Perlu ada perubahan di sisi produktivitas, jalur tengah dan hilir ini yang ada di pedagang pasar. Karena produktivitas kita ini sudah minim di tahun 2023. Nah, di 2024 ini kami berharap produktivitasnya melonjak tajam, maka musim panen ini menjadi kesempatan pemerintah untuk bebenah di tata niaga pangan kita. Kemudian untuk harapan jangka pendek kali ya Mas ya, karena kita juga udah mau memasuki bulan Ramadan, ini harapan ke pemerintahnya apa? Dan kalau misalnya kemarin ada pernyataan juga dari Pak Mendak, ini kan bilang ogah ya melakukan relaksasi HET seperti permintaan Aprindo ataupun penjual-penjual lainnya, ini seperti apa Mas? Iya, saya jujur ingin sampaikan kepada Pak Mendak, HET itu nggak berlaku di pasar. Pedagang dengan pembeli itu ada kesepakatan harga yang dibentuk, ada tawar menawar tentunya, ada interaksi. Jadi HET itu nggak berlaku. Pun teman-teman dari Aprindo yang merelaksasi silakan. Kami hanya ingin menyampaikan HET nggak akan berlaku di pasaran. Yang pertama dan yang kedua soal jangka pendek yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah menghabiskan importasi yang sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu. Agar apa? Agar saat panen raya, petani kita nggak rugi, Mbak. Petani kita nggak mengalami kerugian yang besar. Semoga petani kecil kita saat panen raya nanti itu merasakan dampak harga yang hari ini sudah mulai terbentuk gitu. Di atas 13.000 semua. Ini harus dirasakan oleh petani kita. Jangan sampai gapoktan gabungan kelompok tani ini merasa akhirnya karena masih ada sisa stok importasi beras, akhirnya beras yang ada di tangan petani hari ini untuk pertengahan Maret nanti nggak bisa dijual gitu, nggak bisa disebar ke seluruh pasar ataupun retail. Yang ada akhirnya jual rugi, harga anjlok. Itu kan yang terjadi setiap kali panen raya. Makanya harus dibenahi, diperbaiki. Gapoktan ini menjadi fungsi untuk mensuplai beras kepada negara. Negara memiliki cadangan sehingga negara bisa melakukan suplai melalui baik itu BUMN pangan atau apapun ya, Mbak. Jadi bisa dioptimalisasi di sana sehingga di pasar juga ada kepastian barang yang akan disuplai dan harganya tentu bisa dijangkau dengan baik. Oke, baik Mas Renaldi. Kemudian ini pertanyaan terakhir Mas, ini persiapan memasuki Lebaran seperti apa? Apa yang paling dikhawatirkan Mas dengan melambungnya harga saat ini Mas? Kami menyoroti saat tren minyak goreng mengalami kenaikan ya, Mbak. Ini agak sulit kami untuk memprediksi untuk beras ini semoga tidak kejadian seperti minyak goreng. Minyak goreng itu ada beberapa momen di saat momen hari-hari besar dan keagamaan itu hilang peredarannya di pasar. Dan kami nggak berharap itu terjadi di beras sesungguhnya agar kalau beras ini masih bisa kita optimalisasi karena ada musim panen. Kalau minyak kan minyak goreng kan ini nggak bisa gitu semua korporasi. Saya pikir ke depan kita memiliki grand design pangan. Grand design inilah yang menjadi acuan kita dan kami juga berharap BPS diperkuat tentunya baik itu anggarannya dan apapun ya agar kita punya acuan data yang jelas sebenarnya ada berapa sih jumlah data beras kita secara nasional. Kemudian kalau jumlah konsumsi secara nasional itu kan nggak akan turun. Konsumsi nasional itu pasti stabil dan biasanya tinggi. Tapi kalau jumlah data produksi ini juga kami masih kebingungan siapa sebenarnya yang paling valid. Apakah Kementan, apakah Kemendak, atau BPS gitu. Kalau memang BPS kita sama-sama memperjuangkan agar BPS mampu untuk mengaktualisasi yang faktualnya sebenarnya beras itu ada berapa, kemudian harganya berapa. Nah, itu penting menurut kami ke depan harus harus menjadi satu kesatuan. Tidak lagi ego sektoral, Kemendak rilis data sekian, Kementan rilis data sekian. Nah, ini kan akhirnya kita bingung. Oke, baik. Terima kasih Mas Renaldi obrolan kita malam ini ya Mas ya. Semoga yang kita harapkan harga beras kembali turun, apalagi akan memasuki masa Lebaran. Terima kasih waktunya ya Mas. Terima kasih Mbak. Ya.
Ya, baik Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, ada Mas Reynaldi Sarijoan. Sama-sama Tribuners, kita berharap ya semoga harga beras turun lagi gitu ya. Jadi kelangkaan juga tidak terjadi. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Selamat malam, selamat beristirahat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.